Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Mau itu yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas, atau yang di luar dari bahasan kita, monggo aja, silahkan aja, nggak apa-apa. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya untuk i'tidal. Setelah ruku dia bangun, dia angkat kepalanya untuk i'tidal. Wa yustahabbu ayyaqula sami'allahu liman hamidah, dan disunnahkan membaca sami'allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujinya. Itu artinya sami'allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujinya. Jadi bukan pakai semoga Ustaz ya, nggak pakai semoga dia, nggak pakai semoga Allah mendengar, enggak. Maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujinya. Karena kalau dibilang semoga berarti bisa jadi Allah nggak dengar, itu mustahil. Mustahil Allah nggak dengar apa yang kita ucapkan. Makanya maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujinya. Fa'idha istawa qa'iman ustuhibba ayyaqula Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Faida istawa qa'iman, maka jika sudah berdiri tegak, jadi udah bangun dari i'tidal, udah jejeg berdirinya, baru disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu standarnya ya, standarnya. Atau biasanya kalau di kampung kita setengahnya deh. Kalau di kampung kita Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setengahnya. Kalau masalah posisi tangannya itu terserah ya, mau sedakep lagi cakep, mau diamplehin nggak jadi masalah gitu. Kalau saya biasanya begitu bangun dari ruku i'tidal itu ntar pas berdirinya sedakep lagi. Karena yang namanya i'tidal itu kembali ke posisi sebelum ruku. Posisi kita sebelum ruku berarti kan sedakep. Ditambah juga kalau tangan kita sedakep itu terjaga dari tala'ub, dari tangan yang usil. Kadang kalau nggak sedakep tangannya usil, segala ngerapihin kain, ngerapihin baju, garuk, megangin apa aja udah tala'ub namanya. Makanya lebih aman sedakep. Belum lagi ntar tangannya goyang aja kalau nggak sedakep. Itu namanya kalau istilah bahasa Arabnya tala'ub, tangannya usil, iseng. Kebanyakan di sini tangannya diamplehin aja pas dakep kebanyakan. Diamplehin ya. Diamplehin. Hah?
macam-macam. Emang cakepnya tadi, cakepnya sedekap, cakepnya untuk jaga agar jangan sampai tangan kita iseng ketika i'tidal itu. Jadi begitu bangun dari ruku, ngangkat tangan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah, udah jejak dirinya sambil sedekap atau tangannya udah diamplehin boleh dah gitu. Baru baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kiai, Apa Bang? saya mau nanya, tapi saya mau meraktekin ya. Iya, boleh. Silakan. Izin ya. Pantatin aja, pantatin. Biasanya saya kalau habis rukuk begini Kiai ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Ya itu namanya talaub di situ tuh. Ya, karena kan biasanya saya pakai celana kaosnya rada pendek. Jadi ngerapihin baju. Ya, saya rapi-rapin begini. Udah gitu, biasanya bacanya kan Rabbana lakal hamdu kalau imam. Nah, kebetulan karena emang ngajinya di sini bacanya panjang banget itu. Jadi kan saya nganggur di belakang. Habis sudah kelar saya Rabbana lakal hamd. Jadi saya lama banget imam ini. Kakinya juga goyang, tangannya goyang juga begini Kiai. Iya. Itu biasanya begitu saya. Dan kadang-kadang ya tetangga juga ngelirik begitu, sama juga itu dia. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, apa hukumnya buat tangan yang iseng ketika mengucapkan setelah i'tidal? Terima kasih Kiai. Iya. Yang pertama saya jawab bacaannya dulu. Sebenarnya bacaan Rabbana falakal hamd atau Rabbana walakal hamd itu bukan bacaan imam. Kalau dalam sholat itu ada istilah namanya muballigh. Muballigh itu muballigh. Bukan penceramah, bukan. Muballigh itu orang yang menyampaikan suara imam ke belakang. Itu muballigh namanya. Memang imam menunjuk satu orang untuk jadi muballigh ketika imam melakukan perpindahan rukun, nanti muballigh yang menyampaikan suaranya ke belakang. Jadi begitu imam bangun dari ruku ke i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Itu ntar muballigh yang teriak dah, Rabbana walakal hamd gitu. Ya kayak tarawih di Mekah gitu. Jadi itu bacaan muballigh, bukan bacaan imam, bukan gitu. Lah bacaan imam atau makmum atau yang sendiri bacanya yang tadi itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan imam, makmum atau yang sholat sendirian. Kalau yang Rabbana lakal hamd doang itu mah muballigh bacanya, ngucapnya itu doang dia memang. Kalau yang rukun yang lain dia takbir, begitu imam Allahu Akbar, terus balik Allahu Akbar begitu. Biasanya begitu, muballigh tuh tugasnya. Bukan bacaan itu dari cuma Rabbana lakal hamd doang, bukan. Itu muballigh bacanya emang segitu doang kalau muballigh. Yang penting makmum belakang tahu bahwa imam sekarang posisinya lagi i'tidal. Begitu Bang. Jadi ya, emang kadang-kadang kita salah paham, bacaan muballigh kita pakai buat bacaan kita.
ujung-ujungnya i'tidal bentaran banget, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar gitu. Padahal itu bacaan mubaligh. Tapi kalau ini nggak hafal, ya udah yang biasa aja dah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-ma syi'ta min syai'in ba'du. Terserah mau bacanya mil'u, mau bacanya mil'a, terserah. Tapi kalau saya bacanya mil'a. Kalau saya artinya sama, cuma beda i'rab nahuknya doang. Kalau mil'a ngikutin ke hamdan. Rabbana lakal hamdu hamdan mil as-samawati, pujian yang memenuhi langit, begitu. Kalau dibaca mil'u berarti ngikutin ke hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'u gitu. Jadi itu mah bedanya cuma i'rab nahuknya doang. Tapi kalau saya bacanya karena ada hamdan di situ, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, makanya saya bacanya mil'a gitu. Apaan? Apanya? Tetap meskipun bacanya hamdu itu saya bacanya mil'a tetap karena hamdannya disembunyikan. Ini kan kalimat aslinya begini, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Biasanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihnya disembunyikan. Gitu. Jadi langsung ke mil'a. Itu disembunyikan. Tetap dah tuh. Tapi boleh aja ya. Yang penting tahu rujukan nahunya. Tapi kalau saya dapat dari guru juga bacanya mil'a. Makanya saya bacanya mil'at. Tapi kalau di sini udah kaku lidahnya, susah ngelampenginnya, daripada ntar keder lagi, terserah dah. Yang udah hafal aja. Apaan? Bisa-bisa kagak baca ya, Rabbana lakal hamd doang. Nah terkait hukumnya, lagi-lagi ya, salah satu hal yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Itu salah satu yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Kira-kira kalau yang tadi tangannya ngerapihin baju atau kaos atau ngerapihin celana, apalagi sampai goyang-goyang begitu, itu udah berapa kali berturut-turut itu? Begitu bang. Ya bergerak 3 kali berturut-turut bukan cuma ngelangkah doang. Kalau ngelangkah berarti 3 langkah, kalau gerakan berarti 3 gerakan berturut-turut. Makanya untuk menjaga itu tangannya disedekepin, jangan sampai tangannya iseng. Ujung-ujungnya talaub, jadi ngerapihin apa aja. Yang itu menyebabkan batalnya sholat kita. Itu. Tadi tuh segala ngerapihin sarung, ngerapihin baju, ngerapihin peci, segala macam. Hukumnya gimana? Ya batal sholatnya kalau sampai lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Batal hukumnya. Iya. Yang tadi tuh kan karena takut, karena dia pakai kaos sholatnya, takut ini nyangkut di tunggir itu kaosnya gitu kan, dibokong gitu. Makanya dia rapihin dah tuh. Itu lebih dari 3 kali berturut batal itu sholatnya berarti. Nah terus gimana yang kemarin-kemarin? Ya udah dah, yang kemarin-kemarin illa maqad salaf, belum tahu hukumnya. Kalau besok ya jangan begitu lagi, apalagi kalau sampai ngerapiin sarung mah. Kadang biasanya iseng banget emang kita. Lagi kunut, orang lagi kunut, imam ngangkat tangan, kita bertekin, letek. Bukannya
Ya kalau sampai 3 kali berturut-turut ya batal gitu. Kalau sampai 3 kali berturut-turut itu masalahnya, makanya dihindari tuh tangannya jangan sampai talaub, jangan sampai iseng ketika sholat. Jadi begitu ya Bang, jelas gitu. Nah, hukumnya gimana? Ya batal kalau sampai lebih dari 3 kali berturut-turut. Udah jelas itu? Cukup? Ada lagi yang mau nambahin nggak? Ya boleh. Ganti-gantian. Oh. Ya, silakan Pak. Ya begini Guru, saya bertanya, lagi tahiyat, ini ada tangan yang terbuka, begini terbuka, ada juga yang ngepel begini nih, kepel nih. Iya, ntar asal udah baru nunjuk itu ngepel dulu. Iya, ini yang mana nih yang baik, yang bagus nih? Iya. Ya, udah gitu aja Guru. Terima kasih. Terus. Mana lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, mungkin ada 2 pertanyaan nih Pak Ustaz. Iya Pak Haji. Yang pertama, bagaimana kalau kita mengucapkan kata insya Allah? Apa gitu bisa disamakan dengan kata mudah-mudahan atau semoga? Tadi Pak Ustaz bilang kalau semoga berarti kita masih belum yakin gitu. Bagaimana dengan semoga atau insya Allah sama dengan itu apa enggak gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan sholat ya. Bagaimana ini khususnya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita melewati masjid yang terdekat. Misalnya di kampung kita ada masjid nih, kita ngejar ke masjid Al-Alam umpamanya di Marunda atau masjid yang lain yang lebih jauh dengan harapan katanya lebih berkaromah, pahalanya lebih nambah. Kalau menurut saya nggak ada pahala ibadah yang nambah kecuali masjid Nabawi, masjid Haram atau masjid Aqsa itu yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kalau jawabannya seperti itu? Dan saya sering berdebat tentang itu, udah melatih sama teman ya yang ilmunya sama-sama kurang gitu ya. Ujung-ujungannya jawabannya udah kita serahkan sama Allah. Nah ini saya serahkan sama Pak Ustadz nih untuk menjawab gitu. Ya terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama lagi-lagi ya. Yang pertama, ini barusan ada masukan dari Bapak yang sebelah kiri saya. Ini mazhabnya mazhab apa nih? Gitu. Tadi yang 3 kali berturut-turut batal itu mazhabnya mazhab apa? Saya balik lagi ya. Kebanyakan kita ini dari kecil pasti saya rasa semuanya belajarnya mazhab Syafi'i. Gitu. Jarang dari kita yang belajarnya pakai belajar Hanafi, pakai belajar Maliki, pakai belajar Hambali. Itu jarang banget kita mudah. Dari kecil juga kita belajarnya mazhab Syafi'i. Makanya yang saya jelaskan di sini pun menggunakan mazhab Syafi'i. Makanya saya nggak perlu lagi ngejelasin oh ini mazhabnya ini. Cuma buat kita kan dalam fikih itu, dalam fikih apalagi terkait mazhab, kita itu dilarang untuk talfik gitu. Talfik itu dalam satu qarinah kita mencampur adukan mazhab. Ketika kita sholat takbirnya kita pakai cara Syafi'i, masa yang membatalkannya pakai Hanafi, itu nggak boleh, itu talfik namanya. Makanya ketika cara niatnya, cara takbirnya, kita tahu rukun-rukun sholatnya itu pakai mazhab Syafi'i,
nggak boleh dalam hal yang membatalkannya kita menggunakan mazhab Hanafi gitu. Semuanya harus satu korinah kalau dalam bahasa mazhab itu, satu paket itu, satu paket. Mulainya pakai Syafi'i, maka batalnya pun harus pakai Syafi'i. Nggak boleh kita ambil yang enaknya aja. Oh ini kalau menurut Hanafi nggak batal. Iya, memang nggak batal kalau menurut Hanafi, tapi kita mulain sholatnya pun harus menggunakan mazhab Hanafi gitu. Jadi nggak talfik namanya, tidak mencampur adukan mazhab dalam satu korina. Makanya semua yang saya jelaskan lagi-lagi ini mazhab Syafi'i gitu. Jelas ya? Ini mazhab Syafi'i. Nah, terkait tadi posisi tangan ketika tasyahud itu, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ada keterangannya. Bahkan di kitab Fathul Mu'in nanti bisa dilihat ada keterangannya bahwa posisi ketika tasyahud itu tangannya membentuk angka 35. 35. Tiganya ngepel, limanya bikin bunderan. Ini tangannya begini. 35. Posisi tangannya. Jadi bukan ngepel begini, Pak, tapi begini. Jempol sama telunjuknya bikin bunderan. Jadi bukan ngepel begini, bukan, tapi bikin bunderan. Nanti ketika ngasih isyarat kan asyhadu alla ilaha illallah gitu. Enggak ngepel, enggak, dia begini harusnya, bikin angka 35. Hah? Gitu. 35 posisinya. Iya. Ya ini kan lagi-lagi ini kita ngomongin kalau posisi tangan ini posisi namanya sunnah hayat. Kalau dalam sholat ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Posisi tangan seperti ini namanya sunnah hayat. Gitu. Artinya mau dia buka aja, dia beberkan telapak tangannya ya sah. Cuma nggak dapat sunnah hayatnya gitu. Sunnah hayatnya begini, posisi tangannya bikin angka 35 gitu. Tiganya dikepelin, angka 5-nya begini gitu. Nanti pas ngasih isyarat tinggal tarik aja gitu. Pas ngasih isyarat jadi jelas siapa ya, posisi tangannya begitu jadinya. Ini sunnahnya. Tapi kalau misalkan tadi mau ngepel, mau dibuka tangannya nggak jadi masalah, sah. Cuma nggak dapat sunnah hayatnya gitu. Jadi posisi tangannya 35 sebutannya. Bagaimana Ustaz kalau dari pertama Udah ngacung aja. Ya sunnahnya memberikan isyarat ketika kita mengucapkan kalimat illallah. Sunnah memberikan isyaratnya di situ adanya. Jadi awalnya begini dulu, begini, begitu asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi pas illallah baru ngasih isyarat. Tapi kalau dari awal udah mau jejak begini aja, ya nggak jadi tadi tuh nggak jadi masalah, cuma nggak dapat sunnahnya. Gitu. Iya, ya tangannya lagi anu. Kan kemarin udah kita bahas tuh sebelumnya. Ada 3 anggota badan yang tidak batal meskipun bergerak berturut-turut berkali-kali berulang-ulang. Yang pertama bibir, yang kedua anu, yang ketiga jari. Kalau jari bergerak berturut-turut nggak apa-apa, kalau ini mah itu cuma iseng aja gitu. Ngapain sih gitu. Gitu. Nah
Nah itu tadi talaub namanya. Itu kan tadi udah kita bahas. Ya tadi kalau sampai 3 kali berturut-turut batal. Iya itu nggak berturut-turut namanya. Pakai gamis juga kadang-kadang gitu, pakai gamis. Kadang-kadang suka diangkat juga. Yang saya sering temuin itu bukan cuma pakai celana doang, sarung pun sering begitu. Begitu bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Itu kalau sampai lebih dari 3 kali itu batal sholatnya. Gitu. Benerin sarung. Lah, ini 1, 2, kan udah 2 itu. Dia nurunin 2, dia ngangkat ke atas 2, udah 4 udah. Iya. Oh, langsung turun lagi. Ya, kopinya tumpah dah. Itu nanti kasusnya lain lagi kalau itu. Dalam sholat atau dalam kegiatan ibadah, wudhu juga ada, itu namanya istishabun niyah. Atau bahasanya kemarin tidak boleh ada hal yang mengalihkan, tidak boleh berubah niatnya. Ini kita turun mau sujud, niatnya mau sujud apa mau ngerapihin sarung. Kalian untuk apa ini? Sholat Jumat. Ini definisi masjid juga agak juga di kampung kita ya. Sebenarnya yang namanya masjid itu bukan bangunannya, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya masjid bukan bangunannya, tapi dia wakafnya. Pokoknya selama itu tanahnya diwakafkan untuk masjid, mau itu nanti jadi masjid raya, mau jadi masjid agung, mau jadi masjid jami, selama itu masjid itu diperbolehkan untuk sholat Jumat di situ, boleh. Gitu. Selama itu masjid, tanahnya diwakafkan untuk masjid. Kalau dulu memang yang namanya masjid itu satu kota bahkan satu negara itu bisa jadi satu masjid doang, semua sholat di situ. Kalau sekarang kita paksain dengan cara seperti itu nggak akan bisa kita. Gitu. Makanya sekarang ulama juga memberikan kemudahan memberikan kelunakan. Jadi masjid bisa didirikan di setiap kampung, bahkan di setiap RT ada masjidnya. Gitu. Dan itu semua boleh digunakan untuk Jumatan. Cuma nanti ada bahasan lagi buat yang sah itu Jumatannya yang mana gitu. Dan buat yang tidak sah nanti gimana caranya Jumatannya. Itu tadi kan, begitu ada Jumatan yang lain di satu kampung, nanti makanya dia disunahkan ada namanya sholat i'adah zuhur di situ. Jadi setelah Jumatan ada ngerjain sholat sunnah, sholat zuhur i'adah gitu.
Tadi tuh karena jaga-jaga, jangan-jangan azan kita belakangan dari masjid yang satunya, gitu. Makanya ada sholat sunnah, ya ada, sholat sunnah, sholat zuhur, ya ada, gitu. Di sini masih ada yang ngerjain sholat zuhur, ya ada. Hah? Udah nggak ada lagi. Kalau di kampung saya masih ada, itu masih banyak dipakai. Jadi habis sholat Jumat dia zuhur lagi, ya ada, gitu. Zuhur, ya ada namanya. Tapi hukumnya itu tidak diwajibkan. Mau ngerjainnya silahkan, enggak juga yang nggak jadi masalah. Gitu. Udah tuh. Tadi kalau terkait pertanyaan Pak Haji ya, kalau terkait pertanyaan Pak Haji tadi, begini Pak Haji ya. Kalau kalimat sami Allahu liman hamidah itu kan tadi kalimatnya pakai semoga. Kalau pakai semoga seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Tapi itu kan mustahil. Allah pasti dengar. Nah, kalau kalimat insya Allah itu memang diperintahkan gitu. Untuk hal yang kita nggak tahu kepastiannya apakah ini tetap bakal kita pasti kerjain atau enggak, untuk jaga dari hal itu makanya kita ucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki, ya. Saya mau pergi besok insya Allah, gitu. Jika Allah menghendaki, gitu. Itu memang diperintahkan kalau insya Allah, agar kita tidak mendahului ketetapan Allah, gitu. Kan bisa jadi aja. Ya bisa aja, semoga Allah memberi izin, semoga Allah menghendaki, bisa aja. Mudah-mudahan Allah menghendaki, gitu. Bisa aja itu mah. Kalau untuk kalimat insya Allah, gitu. Itu yang pertama ya. Kalau masalah masjid tadi sebenarnya memang yang paling afdol ya kita meramaikan masjid terdekat rumah kita, yang paling afdol tuh. Gitu. Karena memang kan sering kita dengar juga keterangan hadisnya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang tetangga masjid kalau bukan di masjid itu, di masjid yang terdekat dari rumahnya. Itu afdolnya. Itu. Ya jangan sampai masjid di daerah lain rame, masjid di dekat rumah kita malah sepi. Makanya kita lebih pilih untuk meramaikan masjid di dekat rumah kita aja. Betul nggak kalau misalnya karena masjid itu buatan wali, tanamannya lebih tinggi, sepahan ibadahnya lebih tinggi, ya kalaupun mau ngambil barokah dari masjid yang seperti itu nggak jadi masalah, silahkan. Cuman jangan sampai kita mengabaikan masjid yang dekat rumah. Gitu. Ada waktu-waktu. Iya. Siap Pak. Tapi udah jelas tuh Pak Haji ya. ya itu kan masih kaitan sholat juga. Iya. Jadi tadi tuh, kalaupun memang kita mau ngambil barokah dari satu masjid, ya silakan aja. Tapi jangan sampai masjid yang dekat rumah kita abaikan. Gitu. Tetaplah untuk sholat 5 waktu mah jangan jauh-jauh ke masjid kita aja. Gitu. Itu yang lebih bagusnya Pak. Udah tuh ya, cukup. Boleh. Saya kan kadang-kadang kita kan kalau sholat ada siap pakai sarung, kadang-kadang kita pakai celana, kadang-kadang dompet, kadang-kadang gimana? Dia ada sampai dilepas gitu. Lah ngantongin dompet emang kenapa Pak?
yang nggak jadi masalah silakan aja. Cuma emang buat sujud, buat duduk antara sujudnya agak susah aja karena ketat sini kan. Nggak jadi masalah. Yang nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu kan kalau ada sesuatu yang najis atau yang terkena najis. Kalau cuma dompet doang nggak jadi masalah. Rokok nggak jadi masalah. Hah? Selama itu tidak mengganggu ya silakan aja. Nggak jadi masalah, silakan aja. Kayak tadi itu kayak yang Pak Haji bilang, ketika kita mau turun sujud kita ngangkat sarung biar tumit kita nggak ketutup. Padahal itu kan nggak urgent istilahnya, karena nanti kita bahas di bahasan sujud deh. Ketika kita sujud yang harus terbuka itu sebenarnya cuma jidat doang yang harus terbuka tuh. Yang jidat ini nggak boleh, yang nggak boleh kealingan ketika sujud itu cuma jidat doang. Untuk hidung, terus telapak tangan, lutut sama jari kaki itu nggak harus kebuka dia, ketutup pun boleh gitu. Kalau untuk yang lain, yang harus kebuka, yang nggak boleh ada penghalangnya itu cuma jidat doang. Gitu. Makanya kalau misalkan di daerah-daerah yang dingin kita sholat menggunakan sarung kaki misalkan, itu gimana? Ketika sujudnya sah nggak? Ya sah. Karena yang harus kebuka ketika sujud cuma jidat doang. Kalau jari-jari kaki itu nggak harus terbuka dia. Kalau dia cuma sekedar nempel aja udah cukup. Dan juga pakai kacamata selama itu tidak menghalangi jidat kita ketika sholat nggak jadi masalah, silahkan aja. Cuma ganggu nggak ini mata ketusuk nggak kalau lagi sujud kacamatanya ketekan gitu. Dan itu jelas ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kenapa ini? Kalau masalah tadi yang dibawa saya jadi inget dah. Kalau masalah tadi yang dibawa ketika sholat, selama itu bukan gading, itu nggak jadi masalah. Kita punya cangklong dari gading. Kalau tulang sih, kalau tulang sapi, tulang kebo, tulang ayam itu nggak jadi masalah. Yang masalah itu kalau gading gajah atau taring gitu. Misalkan di sini ada yang punya pipa rokok gitu dari gading, itu baru dah jangan dibawa sholat. Gitu. Kalau gading, kalau tulang ayam sih nggak jadi masalah. Tulang ayam, sapi, pokoknya hewan-hewan yang dimakan itu dia tulangnya suci, nggak jadi masalah. Gitu. Wa yazidu munfaridun wa imamun mahsurina radina bitatwili ahlut tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bagi orang yang sholat sendirian dan imam mahsur yang diridhoi makmum, disunahkan menambahkan ahlut thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Itu lengkapnya itu, sempurnanya i'tidal bacanya segitu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du
ahlut tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sempurnanya bacaan i'tidal. Silakan dilihat kitabnya di kitab Tanwirul Qulub atau di kitab Muhadzab. Itu ada bacanya. Tapi kalaupun nggak hafal ya udah yang biasa kita hafal aja. Yang penting jangan cuma tadi, jangan cuma Robbana lakal hamd doang. Sunnahnya nggak dapat nanti sunnah bacaan i'tidalnya. Robbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang biasanya dah. Wa yajibu ayyatma'inna qa'iman, dan dia wajib tumakninah dalam i'tidalnya. Jadi setelah habis bangun dari ruku, diam sesaat, baru baca Robbana lakal hamdu sampai selesai. Setelah itu diam lagi sejenak, tumakninah. Baru setelah itu turun untuk sujud. Thumma yasjudu marrataini fi kulli rak'atin wa huwa fardun. Kemudian dia sujud 2 kali pada semua rakaat dan hukumnya fardu. Artinya rukun sholat ya, rukun sholat. Jadi begitu mau turun untuk sujud, kita angkat tangan dulu. Kita angkat tangan. Kalau untuk sujud enggak ya, enggak angkat tangan ya. Untuk turun ruku dan untuk i'tidal baru angkat tangan. Kalau sujud enggak. Turun sujud, dari mulai mau turun langsung baca takbir Allahu Akbar. Nah, berhentinya takbir itu ketika jidat kita sudah mencapai tempat sujud. Bacaan takbirnya untuk turunnya. Walahu syurutun sab'atun, dan untuk sujud itu ada 7 syarat. Syaratnya sujud ada 7. Wahia, yaitu yang pertama inkisyaful jabhati, terbukanya jidat. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika sujud yang harus terbuka dari 7 anggota sujud itu hanya jidat, itu yang wajib terbuka. Jadi kalau orang yang sholatnya pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki itu nggak jadi masalah. Yang penting jidatnya terbuka. Yang penting tuh syaratnya jidatnya terbuka. Kalau anggota sujud yang lain, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki, ujung jari-jari kaki itu tidak harus terbuka. Yang penting kalau dia mah nempel. Ada yang bilang juga 8 ya. Anggota sujud itu ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Kalau yang 8 berarti ditambah dengan hidung. Ditambah dengan hidung. Kalau 7 berarti jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari-jari kaki. Kalau 8 berarti ditambah hidung. Itu yang pertama syaratnya inkisyaful jabhati, terbukanya jidat. Wasujudu alal a'dha'i sab'atil lati hiyal jabhatu warrukbatani wa batinal kaffaini wa atrafu butuni asabi'il qadamaini. Yang kedua syaratnya sujud di atas anggota sujud yang 7, yaitu jidat, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan ujung-ujung dan ujung jari-jari kaki. Itu 7 totalnya anggota sujud itu. Tapi lagi-lagi yang harus terbuka hanya jidat. Kalau semuanya harus terbuka, repot kita. Pakai jari-jari sholat kita. Lalu lututnya kebuka, batal sholatnya, auratnya kebuka. Makanya kalau yang lain dia tidak wajib terbuka. Yang harus terbuka ketika sujud hanya jidat.
Wa ayyakuna sujudu 'alal a'dha'i sab'ati fi anin wahidin. Yang ketiga, sujud dengan anggota yang 7 dalam satu waktu. Jadi nggak boleh, misalnya sebagian dulu dah, dengkulnya dulu sama kakinya yang sujud, ntar belakangan baru telapak tangannya sama jidatnya, nggak bisa. Harus dalam satu waktu 7-7-nya nempel semua ke tempat sujud. Gitu. Nggak bisa ganti-gantian. Kali tangan yang kanan dulu, ntar yang kirinya belakangan, nggak bisa. Gitu. Jadi harus 7-7-nya nempel dalam waktu yang bersamaan, dalam satu waktu. Wa raf'ul asafili 'alal a'ali. Yang keempat, meninggikan bagian bawah tubuh melebihi bagian atasnya. Makanya ketika sujud disunnahkan pahanya itu lurus, tegak pahanya, agar pantat kita betul-betul posisinya ada di atas kepala, melebihi tingginya kepala kita. Jadi pahanya itu dibikin lurus, dibikin tegak pahanya. Ada yang mau nyontohin di sini? Meninggikan bagian bawah tubuh melebihi bagian atasnya. Jadi bagian pantatnya itu lebih tinggi dari bagian kepalanya. Kenapa Pak Wakil? Iya, pantatnya lebih tinggi dibanding kepalanya. Yang kelima, wa an la yasjuda ala muttasilin bihi yataharraku biharokatihi. Yang kelima, tidak sujud pada sesuatu yang tersambung dengannya, yang ikut bergerak jika dia bergerak. Atau kayak kalau kita pakai sorban. Kenapa Pak Haji? Mau nanya? Iya. Ya memang sempurnanya sampai ditekuk tuh sempurnanya. Tapi kalau cukup nempel, yang penting nempel tuh ujung-ujung jari kakinya, itu nggak jadi masalah. Cuma sempurnanya sampai, masalahnya kan kalau jempolnya nempel, kelingking kagak tuh, karena jauh kan. Makanya ditekuk, jadi biar kelingking pun bisa nempel gitu. Karena kan kelingking itu kan jari paling pendek di kaki kan. Kalau jempolnya nggak ditekuk, itu kelingking buat nempelnya agak sulit dia, gitu. Coba dah, kalau kagak ditekuk ininya, kelingkingnya jauh di atas, makanya ditekuk dia. Jadi biar ininya kelingkingnya nempel, gitu. Ya, sempurnanya begitu, sempurnanya. Tapi kalaupun istilahnya nggak bisa ditekuk jari-jarinya, misalkan karena sakit atau apa, ya udah, yang penting nempel aja ujung jari kakinya, gitu. Makanya nanti kalau di dalam kitab-kitab yang lebih tebal lagi, di situ juga ada keterangannya. Jadi yang nempel dari ujung-ujung kaki nggak harus semua, hanya sebagian gitu. Karena kalau semuanya harus nempel, repot tadi tuh. Yang apalagi yang kelingkingnya bungkak banget kan, kecil banget gitu. Kalau kudu nempel, ribet nempelinnya apa gimana? Gitu. Makanya nanti di kitab-kitab yang lebih besar lagi ada keterangannya yang harus nempel itu hanya sebagiannya gitu. Kayak jidat nggak harus semua yang nempel.
Itu jidat itu yang harus nempel hanya 2/3 bagian jidat. Padahal kalau kudu nempel semua gimana kita? Ini sebelah sininya gimana nempelinnya? Sebelah kanan kirinya. Gitu. Apalagi yang jenong mah kan gitu. Agak ribet. Makanya yang nempel hanya sebagiannya. Yang nggak jadi masalah tuh Pak ya, mau ditekuk itu sempurnanya, malah sempurnanya ditekuk. Tapi kalaupun nggak bisa ditekuk, ya udah, yang penting ujung-ujung jarinya itu sebagiannya menempel ke tempat sujud. Nah ini yang kelima ini syaratnya, kadang-kadang kita ini kan sholat pakai sorban misalkan. Nah sorban itu kan dia ngikutin kita gerak. Kalau kita gerak dia ngikut gerak. Kalau misalkan ketika kita sujud terus sorban kita nutupin bagian tangan kita itu, atau nutupin jidat kita, itu nggak sah sujudnya gitu. Kalau sorban ya, karena dia ngikut gerak ketika kita gerak gitu. Makanya nggak boleh. Pastikan jangan sampai ketika sujud bagian jidat kita ini terhalangi oleh sesuatu yang ada di badan kita, yang sekiranya dia ngikut gerak kalau kita gerak. Kalau kita nggak pakai, sorbannya nggak jadi masalah. Kan kalau kita nggak pakai, mah dia nggak ngikut kita gerak. Ini yang kita pakai kan kadang-kadang amplehannya lumayan panjang. Ketika sujud dia sampai nutupin jidat kita. Itu yang menjadi masalah. Itu syarat yang kelima. Cuma jarang rasanya kalau di sini ya yang pakai sorban ya. Jarang. Paling Jumatan dah baru pakai sorban. Nah ini yang tadi nih, wa an la yaksuda bihi ghairuhu, syarat yang keenam, tidak sujud dengan niatan lain. Tidak sujud dengan niatan lain. Tadi tuh niatannya sujud sekalian niatannya kalian ngerapihin kain kalian ngerapihin baju atau yang pecinya jatuh kalian mengut peci begitu. Itu namanya sujud dengan niatan yang lain. Itu syarat yang keenam. Wa an la yaksuda bihi ghairuhu, dan bahwa dia tidak sujud dengan niatan lain. Yang ketujuh, wa an yatahamala alal jabhati, dan menekan bagian jidat. Tekan ya, bukan digesek-gesek. Kalau digesek-gesek jadi hitam nanti. Ditekan, agak ditekan aja. Itu juga nekannya jangan terlalu tekan banget. Yang penting agak ditekan aja sedikit bagian jidat. Gitu. Ditekan. Biar kata rajin sujudnya begitu. Yang penting jidat ini agak dibikin berat, ditekan aja sedikit ke tempat sujud kita. Nah, ini di ujung ada wayam bagi ayakuna tahamulu tahamulan wasaton, dengan tekanan yang sedang, bahwa keadaan tekanannya itu dengan tekanan yang sedang. Jadi nggak terlalu juga, nggak terlalu ditekan banget, tapi sedang aja tekannya. Dah, udah 9:30. Saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau nambah lagi kali? Cukup? Selama bacanya tidak di mulut sah. Yang penting jangan di mulutnya bacanya. Dieja. Kalau baca dalam hati doang nggak jadi masalah. Yang penting jangan dibaca di mulut. Cuma memang jadinya kagak khusyuk kitanya kalau bacaan di baju orang. Gitu. Selama bacanya nggak di mulut itu masih sah sholatnya. Itu meskipun menghilangkan kekhusyuan. Gitu. Sah saja. Dah ya. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan,
untuk memperbaiki sholat kita. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadar saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya persilakan kepada Ustaz Saidin Rojah. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Wafan karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatina fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.